terjadi kebakaran di Jalan Soekarno-Hatta nomor 206 atau tepatnya di Terminal Lewi Panjang. Kobaran api membakar 12 kios milik para pedagang yang biasa berjualan di dalam terminal. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik yang terjadi di salah satu kios yang dijadikan gudang. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 mobil pemadam kebakaran Kota Bandung dikerahkan. Menurut Kepala Terminal Lewi Panjang, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun aktivitas transportasi sempat dihentikan karena sebagian armada dipindahkan untuk menghindari kebakaran. Hari ini terjadi kebakaran di terminal lama yang diakibatkan oleh korsleting listrik dari kios yang tutup atau gudang yang tutup. Memang di situ tempat penyimpanan aqua segala macam itu. Memang ditinggalkan oleh pemilik. Sehingga terjadi kebakaran merembet ke rumah makan Rai Raka. Sehingga terus merembet sampai ke kurang lebih terbakar 10-12 kios yang terbakar. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada, semua evakuasi. Akibat kebakaran, sejumlah pedagang rencananya akan direlokasi ke tempat penampungan sementara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 mendadak jadi sorotan. Hal ini bermula dari laporan terkait dugaan pelecehan seksual kepada sejumlah finalis. Dugaan pelecehan terjadi awal Agustus saat proses pemeriksaan tubuh atau body checking yang harus dilalui para finalis tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para finalis. Hingga akhirnya kuasa hukum salah satu finalis telah melaporkan tindak kekerasan seksual ini ke pihak Polda Metro Jaya. Melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Ada beberapa orang sebenarnya ke depannya nanti akan digali pada saat proses penyidikan nanti. Pihak pelapor mengklaim bahwa beberapa finalis diminta untuk membuka busana dan difoto di dalam sebuah ruangan oleh laki-laki. Saya sebagai Province Director Jawa Barat mewakili 3 orang anak-anak saya, yaitu Mutia, Jelita, juga Acit. Sangat sedih ya, waktu mereka ceritakan mereka dipaksa buka BH, buka bra, terus ditutup karena ada laki-laki juga, itu sekitar 2-3 orang, tapi dipaksa untuk buka gitu. Jadi di sini mereka telanjang dada, tapi walaupun laki-laki itu tetap diduga sebagai gay, tetap saja itu satu orang laki-laki menurut saya ya. Para finalis berharap polisi memanggil pihak yang bertanggung jawab, terutama dari penyelenggara, yakni PT Kapela Swastika Karya, untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Naomi Tobing, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Saya merupakan salah satu finalis yang awal-awal melakukan body checking. Jadi saya hanya sendiri melakukan body checkingnya. Pertama, saya hanya disuruh fitting untuk evening gown saja. Nah, saat saya masuk, tiba-tiba saya disuruh untuk membuka semua underwear saya kecuali underwear bagian bawah saya. Dan di sana saya langsung menutup bagian bawah dada saya. Lalu saya dibentak dan dimarahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Gimana kalau nanti saya dikirim ke kompetisi internasional yang pasti akan dilihat telanjang oleh semua banyak orang. Lalu saya di situ merasa agak tertekan, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut sebagai itu salah satu penilaian. Dan di situ hanya ditutup oleh sekat kayu saja, dan itu terbuka, banyak orang bisa lalu lalang, dan di situ juga ada pria juga. Jadi ada beberapa wanita dan beberapa pria juga, jadi benar-benar ramai, dan saya sendiri yang telanjang. Saya benar-benar sangat tertekan di situ karena dilihat oleh jenis kelamin yang lain dan sangat ramai. Lalu saya disuruh untuk angkat kaki saya satu ke kursi untuk dilihat kaki saya bagaimana, bagian bawah private saya bagaimana, lalu saya disuruh muter badan. Nah, di situ saya agak terganggu dan sampai sekarang saya masih overthinking, susah tidur karena mental saya masih kepikiran bagaimana mereka selalu mengurusi bagaimana
kasarnya itu adalah body shaming karena menilai dari kulit saya bagaimana, lalu mereka juga saya dipertontonkan ramai-ramai orang, and then kemudian selesai dari fitting itu saya langsung disuruh fitting evening gown, dan saya harap ke depannya tidak ada korban selanjutnya untuk dari kegiatan body checking ini. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai tindakan sejumlah anggota TNI yang mendatangi Polrestabes Medan, Sumatera Utara tidak etis dilakukan oleh prajurit. Yudo menekankan bahwa aksi tersebut bukan atas nama institusi TNI, melainkan sejumlah oknum. Ia juga sudah memerintahkan penyelidikan atas kasus ini dan berjanji menindak tegas oknum prajurit yang terlibat. Dan kita periksa dulu apa masalahnya, dan mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Ya saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu. Ya, makanya kemarin saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa dan Puspom TNI juga untuk membackup untuk memeriksa. Jadi ada hal yang seperti itu kita langsung, tidak ada ya di impunitas, tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan kita tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran. Sebelumnya, video kedatangan prajurit TNI itu tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fatir Mustafa terlibat cekcok dengan prajurit TNI. Kedatangan itu mempertanyakan kasus yang menjerat ARH, tersangka pemalsuan surat keterangan lahan di Sumatera Utara, yang juga saudara dari Mayor Dedi Hasibuan. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, iNews melaporkan. Bareskrim Polri dan Polda Jajaran telah menerima total 20 laporan polisi terhadap aktivis Rocky Gerung terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Saat ini penyidik Polri tengah melakukan penyelidikan. Bareskrim Polri mengambil alih seluruh laporan terkait Rocky Gerung karena isi laporan memiliki kesamaan. Laporan ini merupakan buntut video viral Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo di akun YouTube Refli Harun. Selain itu, Rocky juga dilaporkan terkait ucapannya di hadapan para buruh di Bekasi, Jawa Barat akhir Juli lalu. Pernyataan Rocky lantas menuai sorotan dan dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Selain laporan polisi, advokat David Tobing menggugat Rocky Gerung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pengadilan menghukum Rocky Gerung agar dilarang menjadi narasumber di setiap acara. Adapun sidang perdana kasus ini dijadwalkan digelar 22 Agustus 2023. Sementara itu, Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi enggan ambil pusing menanggapi kritik yang dilayangkan Rocky Gerung. Rocky Gerung, Pak, dilaporkan pernyataan Rocky Gerung. Rocky Gerung sama Refli Harun. Itu hal kecil. Terkait rencana saya kerja aja. Ya. Pak, terkait rencana PT. Usai kritikan Rocky Gerung membuat gaduh hingga menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai wilayah, Rocky pun meminta maaf. Meski demikian, Rocky menyebut tidak akan pernah berhenti menjadi pengkritik pemerintah. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Meski Rocky Gerung telah memohon maaf, namun gugatan perdata telah dilayangkan dan kepolisian masih mendalami laporan penyebaran berita bohong Rocky Gerung. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi.
Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karawai. Ya Tuhan kami, Engkau Maha Kuasa. Mantan Sekretaris Umum dan juru bicara Front Pembela Islam Munarman mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munarman yang kini menjadi narapidana kasus terorisme berjanji akan patuh dan setia kepada NKRI. Ikrar diucapkan di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta. Bersumpah, satu, niat ikhlas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, melepaskan baiat saya dari amir atau kepemimpinan kelompok atau jaringan radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munarman dinilai kooperatif dalam mengikuti seluruh kegiatan pembinaan di lapas, termasuk program deradikalisasi. Dan mereka sudah melaksanakan pembinaan dari mulai masuk ke tempat kami, dari hasil rekomendasi dari BNPT, mereka mengassesmen terhadap warga binaan Munarman, lalu mereka membuat surat persetujuannya kepada kami, baru kita laksanakanlah ikrar NKRI. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Munarman dengan hukuman 3 tahun penjara karena terbukti menyembunyikan informasi terkait terorisme. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Sejumlah saksi dihadirkan, salah satunya adalah Kepala Divisi Lasmil dan Backhaul Bakti Kominfo Muhammad Feryandi Mirza. Hakim bertanya terkait isi percakapan dengan frasa keep silent kepada salah satu tenaga ahli proyek Mariulis. Saksi menyebut diperintahkan salah satu terdakwa yakni Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif untuk membentuk tim teknis pendamping di luar tim yang sudah dibentuk. Hakim kemudian mencurigai tujuan pembentukan tim. Adapun dalam kasus ini negara diduga dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Yang saya minta untuk membantu tim teknis pendamping Pokja, tapi tidak semua nih, karena PM itu ada 14 orang. Sementara yang saya minta bantuan cuma 2 orang, saya minta diam-diam ya, jangan memberitahu tenaga ahli PMU yang lain bahwa kamu saya mintain tolong untuk bantu tim ini. Seperti itu yang mulia. Nyatanya 2 perusahaan itu jadi pemenang tender enggak akhir-akhirnya? Huawei dan ZTE iya sebagai pelaksana pemenang tender. Feryandi Mirza, kamu itu pintar berkelit kamu tuh ya. Yang saya sampaikan semua ada dokumennya yang mulia bahwa ini sudah terjadi sebelum. Sidang yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Republik Indonesia Johnny G. Plate masih terus berlangsung dan agenda hari ini adalah menghadirkan 11 saksi yang agendanya adalah Majelis Hakim Tipikor atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengkonfrontasi keterangan yang disampaikan oleh 11 saksi dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Divisi Lasmil Bakti Kominfo yakni Feryandi Mirza. Dalam beberapa keterangan yang menjadi sorotan adalah berkaitan dengan keep silent yang menjadi sidang akhirnya diadakan kembali hari ini dengan menghadirkan 11 saksi tersebut yang mana bahwa hal tersebut merupakan arahan dari terdakwa Anang Ahmad Latif sebagai mantan dari Dirut Kominfo, Dirut Bakti Kominfo maksud kami, yang disampaikan kepada salah satu saksi yang menjelaskan bahwa adanya grup baru di luar Project Management Unit atau di luar PMU yang ini menjadi salah satu hal yang janggal ketika proses pengadaan pembangunan menara
menara 4G, menara BTS 4G. Dan dalam konfrontasi tersebut atau dalam keterangan saksi yang diberikan oleh 11 saksi, baik hakim maupun para kuasa hukum juga menanyakan kepada segenap saksi berkaitan dengan peran, kemudian berkaitan juga dengan prosedur tata laksana pelaksanaan pengadaan proyek BTS 4G ini, berkaitan juga dengan bagaimana tugas pokok serta bagaimana mereka memiliki hubungan dengan masing-masing terdakwa yang diantaranya melibatkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate, kemudian juga mantan Dirut Bakti Kominfo yakni Ahmad Latif, dan juga yang melibatkan mantan tenaga ahli dari HUDEF UI yakni Yohan Suryanto. Mereka ditanya secara detail mengenai bagaimana peranannya, hubungannya, dan juga mulai dari kajian, kemudian prekualifikasi tender, pemenangan tender, hingga juga bagaimana proses pelaksanaannya. Dan sampai saat ini masih terus berlangsung, serta kami akan terus perbaharui informasi kami berkaitan dengan fakta-fakta baru apa saja yang ditemukan selama persidangan berlangsung. Buronan korupsi mantan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku yang menyuap mantan Wakil Ketua KPU Wahyu Setiawan sebanyak 850 juta rupiah diduga bersembunyi di Indonesia. Harun Masiku yang buron sejak 17 Januari 2020 diduga kuat kini bersembunyi di dalam negeri menurut data perlintasan yang didapat Polri. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak berwenang menangani masalah Harun Masiku dan tidak akan mengintervensi. Namun, pihaknya siap membantu KPK terkait pemblokiran aset Harun Masiku jika KPK meminta bantuan. Kewenangan untuk kasus korupsi yang ditangani KPK tentu KPK sendiri yang menangani. Kita tidak boleh ikut intervensi kecuali KPK minta bantuan. Misalnya dalam rangka pemblokiran aset calon tersangka, misalnya seperti dulu Lukas NMB kan kita yang memblokir, kita yang memfasilitasi misalnya penangkapannya dan sebagainya. Tetapi sejauh KPK masih merasa mampu, ya KPK sendiri. Sebelumnya, informasi Harun Masiku terdeteksi berada di Indonesia disampaikan Kadif Hub Interpolri Irjen Pol Krisnamurti ketika mendatangi KPK. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi ya rumor-rumor yang beredar seperti itu ya kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Gitu. Balik lagi, maksudnya balik lagi ke luar negeri apa? Jadi setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor, tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar. Berarti dugaan ini maksudnya keluar masuk aja selama ini? Bukan keluar masuk, pernah keluar dan langsung kembali, bukan keluar masuk. Jadi di Indonesia sekarang? Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu, tapi kami tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Polri dan KPK akan bekerja sama untuk mengejar buronan yang berada di luar negeri. Selain Harun Masiku, 2 buronan korupsi lainnya juga sedang diburu, yaitu Kirana Kotama yang buron sejak tahun 2017 dan Paulus Thanos yang masuk daftar pencarian orang sejak Oktober 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton.
Viral di media sosial mobil sport ugal-ugalan di Jalan Urip, Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga pengemudi mobil anak dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Buntut aksi ugal-ugalan mengakibatkan seorang pengendara motor terjatuh. Akibatnya polisi mengamankan mobil ini dan memberikan sanksi tilang kepada pengemudi mobil. Mobil sport hitam ini disita polisi setelah melacak nomor kendaraan yang terekam dalam video viral di media sosial. Sanksi diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Unit Lantas Polrestabes Makassar. Pengemudi terbukti melanggar 2 pasal hingga membahayakan pengguna jalan. Kalau sekarang kan sudah kita lakukan penindakan sesuai terukur, karena siapapun kalau melakukan pelanggaran kita lakukan tilang, kemudian kita tahan 2 kemungkinan apa kendaraan atau SIM STNK-nya. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 283 tentang berkendara di jalan raya dan pasal 287 terkait penggunaan strobo bukan peruntukannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah terlindas truk di Jalan Raya Transyogi Cilengsi, Kabupaten Bogor. Peristiwa ini berawal saat lalu lintas macet, korban yang melaju dari arah Cibubur menuju Cilengsi memaksa menyalip truk dari jalur kiri. Namun naas, korban membentur bahu jalan sehingga oleng dan terjatuh hingga masuk ke kolong truk. Korban pun terlindas ban truk bagian belakang dan mengalami luka parah di bagian kepala. Korban tewas bernama Darwito berusia 54 tahun, warga desa Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Setelah polisi tiba di lokasi, korban pun dievakuasi ke Rumah Sakit Tamrin Cilengsi. Mau masuk dari kiri, mobil kan pelan-pelan masuk, dan banyak buru-buru mau dari kiri. Ada kena ban belakang dan kena pelaris lagi, dia jatuh terus masuk ke kolong, Pak. Nggak tahu, Bang. Sementara itu, sopir beserta kendaraan truk dan sepeda motor korban langsung diamankan unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Sedangkan kasus kecelakaan telah ditangani Subunit Gakum Satlantas Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Aksi penolakan aktivitas tambang PT Gorontalo Mineral di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo berakhir ricuh. Awalnya situasi berjalan damai, namun kondisi berubah memanas usai sejumlah massa ditolak untuk bertemu dengan pihak perusahaan. Saling bentrok pun terjadi antara aparat kepolisian dengan massa pendemo. Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan batu ke arah petugas, sementara polisi membalas dengan tembakan gas air mata. Akibat bentrokan tersebut, 2 warga dan 1 polisi mengalami luka karena terkena lemparan batu. Aksi penolakan ini merupakan buntut dari tuntutan warga yang meminta perusahaan untuk menghentikan aktivitas tambang. Warga menilai aktivitas penambangan PT Gorontalo Mineral merusak lingkungan di daerah tersebut. Terlebih, sungai yang menjadi sumber air bersih warga kini dipenuhi lumpur akibat limbah dari penambangan. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Yang sebenarnya saya akhirnya memutuskan keluar dari PSI adalah Politikus Muhammad Guntur Romli menyatakan mundur dari keanggotaannya di Partai Solidaritas Indonesia menyusul kedatangan Prabowo Subianto ke kantor DPP PSI Rabu pekan lalu. Mundurnya Romli dari PSI lantaran ia merasa heran dengan sambutan para kader saat menyambut kedatangan Prabowo Subianto. Menurutnya, rekan-rekannya di PSI sudah melupakan rekam jejak Prabowo. Selain itu, Guntur Romli menilai kinerja Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan kurang memuaskan. Namun alasan yang sebenarnya saya akhirnya memutuskan keluar dari PSI adalah kehadiran Prabowo di DPP PSI dan dari tondo-tondo koalisi PSI dengan Prabowo itu tanpa dibuka terlebih dahulu ruang diskusi dan perdebatan karena terkait dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sama-sama kita perjuangkan selama ini. Hal serupa juga terjadi di kepengurusan cabang PSI Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Puluhan kader PSI ramai-ramai mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Pengunduran diri dilakukan dengan melepas sejumlah atribut partai, mulai dari seragam, rompi, dan kartu tanda anggota partai, serta melucuti stiker-stiker PSI yang tertempel di kendaraan. Para kader menganggap jika sikap mereka sudah tidak lagi sejalan dengan arah PSI. Rencananya puluhan mantan kader PSI ini akan mendatangi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palembang untuk mencabut berkas caleg yang sudah didaftarkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo naik MRT bersama jajaran menteri dan para duta besar ASEAN untuk menghadiri peringatan HUT ke-56 ASEAN. Jokowi tiba di stasiun Bundaran HI Selasa pagi bersama dengan para duta besar negara ASEAN. Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi oleh Menko PMK, Menteri Luar Negeri, Sekretaris Kabinet, hingga PJ Gubernur DKI Jakarta. Sebelum naik MRT, Presiden diberikan kartu jelajah berganda edisi khusus ASEAN oleh Direktur Utama MRT. Jokowi dan rombongan turun di stasiun MRT ASEAN dan langsung menuju ke tempat acara dengan berjalan kaki untuk menghadiri ASEAN Day. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mendorong agar RUU Masyarakat Hukum Adat yang sudah dibahas sejak tahun 2014 bisa segera diselesaikan oleh DPR RI bersama pemerintah di periode ini, guna menegaskan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat. Pada kesempatan ini, Ketua MPR RI turut menjelaskan populasi masyarakat adat di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta jiwa yang terbagi menjadi 2.371 komunitas adat. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan akan mengusulkan kembali RUU Hukum Adat yang sempat tersesat di gedung Parlemen RI sejak 2014 lalu. Jangan sampai ada hak-hak masyarakat adat yang terpinggirkan. Karena kita sama juga menyaksikan bahwa pembangunan dan pengembangan sumber daya alam khususnya nikel dan batu bara itu telah merampas dan menghilangkan hak-hak masyarakat adat, sehingga perlu ditarik garis yang tegas, hukum yang tegas, pemisahan antara hak wilayah adat dengan yang betul-betul untuk tujuan pembangunan. Karena apa, masyarakat adat sekarang sudah banyak kehilangan aset, ya, aset budaya, aset fisik dan sebagainya. Sementara undang-undangnya didiskusikan terus sampai mereka itu nanti di mana masyarakat adat kita? Kira-kira 50 tahun ke depan masih ada nggak sih kalau keadaannya seperti ini terus? Oleh sebab itu Ketua MPR tadi bersama Komisi 3 DPR dan saya mewakili pemerintah akan mendorong ini agar segera dibahas. Dengan dirancangnya Undang-Undang Hukum Adat dan disahkan di masa depan, diharapkan dapat mempertegas batasan hukum dan perbatasan antara wilayah adat dan pembangunan. Dari Jakarta, Ismalia Dipo Muharam, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Live geladi tawuran, seorang pemuda tewas. Warga pasang patok tanah Kaflingan. Ex-buru PTPN 7 geruduk kantor penghubung.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali News Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 9 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah News Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini pemirsa, diduga awalnya hanya untuk konten media sosial. 2 pemuda di Palembang terlibat duel maut menggunakan senjata tajam sembari live Instagram. Akibatnya seorang pemuda tewas di tempat akibat luka sabetan senjata tajam. Inilah rekaman layar dari salah satu akun Instagram saat menyiarkan secara langsung perkelahian antar 2 pemuda di Palembang menggunakan senjata tajam pada Minggu malam di kawasan Demang Lebardaun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Dalam rekaman itu, keduanya terlihat saling bacok menggunakan senjata tajam disaksikan teman-temannya. Tak lama kemudian salah satu pria yang menggunakan hoodie putih terkapar di lokasi kejadian akibat terkena sabetan senjata tajam. Korban tewas dengan luka tusuk di dada sebelah kiri. Senin siang, polisi yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah duka di Jalan Kopral Urip, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju Darat, Palembang untuk meminta keterangan. Korban diketahui bernama Ferdi Frandiko Sajagat, berusia 18 tahun yang baru saja lulus SMA. Menurut keterangan teman korban dan pelaku sekaligus temannya sepakat untuk duel diduga hanya untuk konten di media sosial. Infonya gara-gara diserang atau di apa itu? Gladi. Hah? Gladi. Gladi apa? 1 lawan 1. Oh, 1 lawan 1. Gladi tawuran kayak itu? Dengan budak mana itu katanya? Tak tahu dengan kawan itu lah. Oh, kenal. Kawan di luar. Hah? Oh, kawan di luar. Kawan di luar. Kawan di luar. Oh, jadi duel. Iya. Di mana TKP-nya? Nah, tak tahu dengan budak itu dah. Oh, jadi enggak yang Jenazah korban kemudian dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Talang Pete, Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, Jatantras Polda Sumatera Selatan meringkus pelaku tawuran yang menelan korban jiwa Senin malam. Pelaku siswa kelas 2 SMK yang masih berusia 16 tahun. Berbekal video viral, Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan turun ke lapangan. Belum sampai 1 kali 24 jam, pelaku berinisial RZ, 16 tahun, pelajar kelas 2 SMK, diamankan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku gengnya bernama Pulga Area, mendapat pesan dari geng Tim Kacau. Pesan menggunakan istilah sedang gabut atau sedang bosan, atau istilah paket siap dengan COD. Pesan tersebut dibalas dengan kalimat gladiator yang artinya siap untuk tawuran. Korban tewas FF, 18 tahun, warga Pelaju Darat, Palembang, mengalami luka senjata tajam di bagian dada. Pelaku RZ, 16 tahun, warga Kelurahan Karya Baru, Alang-Alang Lebar, tak lama berselang diamankan Jatantras Polda Sumatera Selatan. Polisi mendatangi TKP untuk mencari barang bukti yang digunakan pelaku, kemudian dibuang di semak belukar tidak jauh dari lokasi kejadian. Kita berhasil mengamankan salah satu diduga pelaku. Sementara pelaku masih dimintai keterangan untuk pendalaman. Nanti untuk informasi selanjutnya kita kabari. Berarti masih di bawah umur juga nih Bang ya? Ya, sementara informasinya di bawah umur, kurang lebih umur 16 tahun. Peran orang tua sangat penting untuk mencegah anaknya keluar malam hari sehingga tawuran dapat dicegah sejak dini. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga yang membeli tanah di CV Jakabaring Permai melakukan aksi memasang patok di tanah yang mereka beli. Warga kecewa pasalnya tanah milik mereka diklaim pihak lain sedangkan pihak CV Jakabaring Permai tidak ada solusi kepada warga. Puluhan warga mendatangi lokasi tanah yang berada di Talang Petai, Lorong Bumi Ayu untuk kembali memasang patok yang telah hilang akibat ditimbun tanah Senin pagi. Pemasangan patok ini merupakan bentuk protes warga lantaran telah membayar lunas tanah kaplingan di lokasi tersebut. Sebelumnya warga juga sempat meminta CV Jakabaring Permai bertanggung jawab atas sengketa yang terjadi dan menanyakan legalitas tanah yang mereka beli. Sebanyak 79 kapling tanah bahkan beberapa warga sudah ada yang diterbitkan sertifikat oleh pihak CV.
Namun beberapa tahun kemudian datang seorang warga yang mengklaim tanah tersebut miliknya dan diduga melakukan perusakan. Harapan kami untuk CP Jaka Permai, bagaimana pertanggungjawaban atas tanah ini? Apakah ada ganti rugi atau gimana? Atau dikembalikan lagi kepada kami, gitu kan? Ya kami kan harapan kami besar untuk tanah ini kan. Bahwa memang tanah kami beli dengan CP Jakabaring, terus tanahnya itu berbentuk notaris, kok bisa diklaim orang lain? Sedangkan keabsahan surat orang dari Agustono bin Marto Ikromo ini, kita juga tidak bisa mengetahui bahwa surat asli atau enggak. Warga berharap kepada pihak CV Jakabareng Permai harus bertanggung jawab dan mengembalikan tanah warga yang diduga diserobot oleh seseorang. Dari Palembang, Guntur Aijus melaporkan. Ex-buruh PT PN 7 geruduk kantor penghubung. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. BWF Across Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ya, kasih barang. Itu freezer kenapa langsung dimasukkan. Buat aku dulu, kalau nggak dikasih tablet warnanya nggak akan itu kayak di bawah ini. Iya. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Eksklusif
untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Aju Sumsel. Ratusan ex-buruh PTPN 7 menggeruduk kantor pembantu PTPN 7 Palembang. Dari mediasi disepakati penyelesaian perkara diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Palembang. Dengan mengendarai mobil komando dan kendaraan bermotor, ratusan ex-buruh PTPN 7 Unit Beringin, Unit Sungai Lengi, dan PTPN 7 Unit Bentayan Banyu Asin menggeruduk kantor pembantu PTPN 7 Palembang di Jalan Kolonel Haji Berlian, kilometer 7 Palembang. Ex-buruh menyampaikan orasi dan tuntutan mereka yang belum dipenuhi pihak perusahaan plat merah tersebut, padahal tuntutan mereka telah berkekuatan hukum tetap. Difasilitasi Disnaker Trans Sumsel, perundingan berlangsung alot antara pihak perwakilan PTPN 7 dan para perwakilan buruh ex-PTPN 7 dari 2 kabupaten tersebut. Akhirnya kedua belah pihak menyepakati penyelesaian perkara diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Palembang. Hari Rabu mereka akan diselesaikan di pengadilan, Pak ya. Dari pihak PTPN menyerahkan ke lawyer dan kami sifatnya monitor. Sesuai dengan tupoksi kami selaku pembantu gubernur, ya pada prinsipnya kami akan memfasilitasi sebaik-baiknya persoalan ini terselesaikan dengan baik. Tujuan tuntutan artinya menuntut segala permasalahan yang ada di PTPN itu agar ditindaklanjuti dan dicari solusi penyelesaiannya. Yang utama termasuk pembayaran hak-hak pesangon kawan-kawan di PTPN Unit Beringin dan PTPN Unit Bentayan yang sampai dengan sekarang masih belum dibayarkan oleh pihak PTPN, padahal telah diputus oleh pengadilan secara berkekuatan hukum tetap. Sementara itu pihak perwakilan kantor PTPN 7 Palembang telah menyatakan siap melangsungkan penyelesaian perkara tersebut dengan ex-buruh PTPN 7 di Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Palembang. PTPN 7 tetap berprinsip bahwasanya kita tetap taat dengan hukum, taat dengan putusan hukum, dan semuanya akan kita serahkan kepada lawyer kita yang memang sudah kita serahkan semuanya ke lawyer. Dan hari ini juga tadi kita sudah menerima dengan baik kawan-kawan dari pihak buruh dan semoga putusan besok putusan yang terbaik bagi kedua belah pihak tentunya. Terima kasih. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Sementara itu, Zuharman, 58 tahun, guru sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, yang mengalami buta akibat diketapel oleh wali murid, kondisinya membaik. Zuharman divonis alami buta setelah mata kanannya diketapel oleh pelaku AJ yang merupakan wali murid. Kondisinya saat ini terus berangsur baik. Korban Zuharman sendiri dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau, terus didampingi anak dan istrinya. Kasus yang dialami Zuharman juga mendapat perhatian dari Dirjen Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, yakni Putra Asga Elefri, yang datang menjenguk Rumah Sakit AR Bunda. Kedatangannya untuk memberi dukungan baik moral maupun material kepada Zuharman. Korban sudah bisa mulai tersenyum dan ikhlas menerima ini, tapi tentu saja proses hukum tetap berjalan. Menyikapi mengenai adanya kekerasan terhadap guru, pihaknya dalam waktu dekat akan mengeluarkan regulasi untuk mencegah atau regulasi anti kekerasan di sekolah. Tentu ini lebih paham teman-teman ini ya, penegak hukum, prosesnya pasti sedang berjalan di kepolisian, kemudian semua sudah berproses, kita percayakan kepada kepolisian yang sudah berjalan. Dari Lubuk Linggau, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sesuai dengan instruksi dari Korlantas Polri, Satuan Lalu Lintas Polres Muara Enim mulai melakukan perubahan jalur uji SIM kendaraan roda 2.
Korps Lalu Lintas Korlantas Polri resmi mengubah skema ujian praktik SIM C pada 2023. Perubahan tersebut berupa jalur angka 8 dan zigzag yang diganti menjadi lintasan berbentuk huruf S. Menurut Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yudus, ujian praktik SIM C terbaru diberlakukan mulai Senin 8 Agustus. Dalam ujian praktik SIM C terbaru, lintasan berbentuk S yang diujikan kepada pemohon terdiri dari 5 bagian. Salah satu bagian yang dilewati pemohon adalah jalur lurus dengan panjang lintasan 16 meter. Kasat Lantas Polres Muara Enim AKP Sewandi mengatakan, sesuai dengan instruksi tersebut pihaknya saat ini sudah melakukan persiapan seperti yang diinstruksikan. Perubahan trek uji SIM C mulai dilakukan dengan mengecat dan merubah lahan di Satlantas. Perubahan ini disesuaikan dengan kondisi lapangan. Lebar jalur sekitar 1,2 meter dan panjang lintasan sekitar 16 meter. Untuk masalah keabsahan atau keselamatan, tetap kita utamakan keselamatan masyarakat. Apabila membuat SIM, itu yang terpenting memahami apa yang menjadi kewajiban masyarakat untuk mentaati aturan lalu lintas. Dan itu tidak sangat menyulitkan dan untuk mengajari masyarakat supaya inilah untuk mendapatkan SIM harus melalui tahapan-tahapan proses yang dilakukan di kepolisian. Pihak kepolisian berharap dengan dipermudahnya ujian SIM C yang diubah seperti sekarang ini, masyarakat makin sadar bahwa kepemilikan SIM semakin mudah dan menjadi kewajiban bagi pengguna jalan. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Ribuan bendera dibagikan kepada masyarakat. Informasinya seusai jeda. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjina Karamai. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan.
Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan, TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Dan sport binaan DPW Perindo Sumsel berhasil meraih medali emas di Malaysia. Kini Perindo tidak hanya fokus membantu UMKM, namun mulai membina di bidang sosial dan olahraga. Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas surat suara pemilu 2024 terus aktif melaksanakan berbagai kegiatan kepada masyarakat. Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja untuk Indonesia sejahtera. Tidak hanya berbasis di bidang UMKM, Partai Perindo juga melakukan pola asuh kepada para atlet menjadi bapak asuh agar atlet dapat berprestasi baik di tingkat daerah, tingkat nasional maupun internasional. Sebagai langkah awal, Partai Perindo mengasuh anak-anak di bidang dance sport yang telah menuai prestasi meraih 2 medali emas dan 4 medali perunggu di negeri 9 Malaysia. Salah satu bacalek DPRD Kota Palembang dari Partai Perindo yang juga menjadi sekretaris KONI Palembang, Suparman Romans, berkomitmen tidak hanya bergerak di bidang politik saja, namun juga melakukan pembinaan-pembinaan sosial, budaya, dan olahraga. Sebuah motivasi dari Partai Perindo kepada insan olahraga bahwa apabila serius untuk mendalami menggeluti olahraga, mereka akan mampu mencapai prestasi, ada reward, ada penghargaan untuk mereka. Dan ini insya Allah anak-anak kita juga akan tampil pada saat kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritano Sudibyo besok bersama seluruh jajaran DPP Partai Perindo. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, 3.000 lebih bendera merah putih dibagikan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada warga. Bendera tersebut dibagikan kepada masyarakat yang dipusatkan di Taman Kota Batu Raja. Dipusatkan di Taman Kota Batu Raja, sebanyak 3.000 lebih bendera merah putih dibagikan pemerintah Ogan Komering Ulu menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Pembagian bendera dilakukan melalui Dinas Kesbang Pol Oku. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat dan seluruh kecamatan guna menyemarakan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan mendukung pemasangan bendera wajib bagi seluruh masyarakat. Jadi pembagian bendera merah putih secara simbolis kepada masyarakat. Jadi ini sudah berlangsung sudah tahun kedua kalau tidak salah. Tahun sebelumnya kita bagikan dan kita dapatkan bantuan dari pihak-pihak yang untuk dapat berkontribusi untuk menyerahkan bantuan bendera merah putih. Pembagian bendera merupakan gerakan nasional sehingga diharapkan bisa membangkitkan jiwa nasionalis seperti digalakan pejabat Bupati Oku Teddy Melwansyah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon fresh kita peras.